Tak lama setelah mosi tidak percaya parlemen bentukan Nasution di tahun 1967 dan MBRS menunjuk Soeharto sebagai Presiden RI, Bung Karno menerima surat untuk segera meninggalkan Istana Merdeka dalam waktu 2 kali 24 jam. Bung Karno tidak diberi waktu untuk menginventarisir barang-barang pribadinya. Wajah-wajah tentara yang mengusir Bung Karno tidak bersahabat lagi. Bapak harus cepat meninggalkan istana ini dalam waktu 2 hari dari sekarang. Bung Karno pergi ke ruang makan dan melihat guru sedang membaca sesuatu di ruang itu. "Mana kakak-kakakmu?" kata Bung Karno. Guru pun menoleh ke arah bapaknya dan berkata, "Mereka pergi ke rumah ibu." Rumah ibu yang dimaksud adalah rumah Fatmawati di Jalan Sriwijaya. Bung Karno berkata lagi, "Mas Guru, Bapak tidak boleh lagi tinggal di istana ini lagi. Kamu persiapkan barang-barangmu. Jangan kamu ambil lukisan atau hal lain. Itu punya negara," kata Bung Karno. Bung Karno lalu melangkah ke arah ruang tamu istana. Di sana ia mengumpulkan semua ajudan-ajudannya yang setia. Beberapa ajudannya sudah tidak kelihatan karena para ajudan Bung Karno sudah ditangkapi karena diduga terlibat Gestapo. "Aku sudah tidak boleh tinggal di istana ini lagi. Kalian jangan mengambil apapun lukisan-lukisan ini. Souvenir dan macam-macam barang-barang ini adalah milik negara," kata Bung Karno. Ya, semua ajudan menangis saat tahu Bung Karno pergi. "Kenapa Bapak tidak melawan? Kenapa dari dulu Bapak tidak melawan?" Salah satu ajudan separuh berteriak memprotes tindakan diam Bung Karno. "Kalian tahu apa? Kalau saya melawan, nanti perang saudara. Perang saudara itu sulit. Jikalau perang dengan Belanda, jelas hidungnya beda dengan hidung kita. Perang dengan bangsa sendiri, tidak. Wajahnya sama dengan wajahmu. Keluarganya sama dengan keluargamu. Lebih baik saya yang robek dan hancur daripada bangsa saya harus perang saudara," tegas Bung Karno kepada para ajudannya. Tiba-tiba beberapa orang dari dapur berlarian saat mendengar Bung Karno mau meninggalkan istana. "Pak, kami memang tidak ada anggaran untuk masak. Tapi kami tidak enak bila Bapak pergi sebelum makan. Biarlah Pak, kami patungan dari uang kami untuk masak agak enak dari biasanya." Bung Karno tertawa. "Sudahlah, sayur lodeh basi 3 hari itu malah enak. Kalian masak sayur lodeh saja ya. Aku ini apalah perlunya." Di hari kedua Bung Karno sedang membenahi baju-bajunya, datang perwira suruhan Orde Baru. "Pak, Bapak harus segera meninggalkan tempat ini." Beberapa tentara sudah masuk ke ruangan tamu dan menyebar sampai ke ruang makan. Mereka juga berdiri di depan Bung Karno dengan senapan terhunus. Bung Karno segera mencari koran bekas di pojok kamar. Dalam pikiran Bung Karno yang ia takutkan adalah bendera pusaka akan diambil oleh tentara. Lalu dengan cepat Bung Karno membungkus bendera pusaka tersebut dengan koran bekas. Ia memasukkan ke dalam kaos oblong.
Bung Karno berdiri sebentar menatap tentara-tentara itu. Namun beberapa perwira mendorong tubuh Bung Karno untuk keluar kamar. Sesaat ia melihat wajah ajudannya Mal Wisailan, pengawal terakhir Bung Karno, dan Bung Karno menoleh ke arah Sailan. "Aku pergi dulu," kata Bung Karno dengan terburu-buru. "Bapak tidak berpakaian rapi dulu, Pak?" Sailan separuh berteriak. Kadang-kadang ia memegang dadanya yang sakit. Ia sakit ginjal, namun obat yang biasanya diberikan sudah tidak boleh diberikan, dan sisa obat di istana itu telah dibuangi oleh tentara. Suatu saat Bung Karno mengajak ajutannya yang bernama Nitri, gadis Bali, untuk jalan-jalan. Saat melihat duku, Bung Karno kepingin duku, tetapi dia tidak punya uang. "Aku kepingin duku, tru, sing lapis. Aku tidak punya uang." Nitri yang uangnya pas-pasan juga melihat di ke dompetnya. Ia merasa cukuplah buat beli duku sekilo. Lalu Nitri mendatangi tukang duku dan berkata, "Pak, bawa dukunya ke orang yang ada di dalam mobil itu ya." Lalu tukang duku itu berjalan dan mendekat ke arah Bung Karno. "Mau pilih mana, Pak? Ini manis-manis," kata tukang duku dengan logat Betawi kental. Bung Karno dengan tersenyum senang berkata, "Coba kamu cari yang enak." Tukang duku itu mengernyitkan dahinya. Ia merasa kenal dengan suara ini. Lantas tukang duku itu berteriak, "Bapak, Bapak, Bapak itu, Bapak, Bapak, Bapak." Tukang duku itu malah berlarian ke arah teman-temannya di pinggir jalan. "Ada Pak Karno! Ada Pak Karno!" Mereka berlarian ke arah mobil VW Kodok warna putih itu, dan dengan serta-merta para tukang buah itu memberikan buah-buah kepada Bung Karno. Awalnya Bung Karno senang. Ia terbiasa menikmati dengan rakyatnya. Tapi keadaan berubah kontan dalam pikiran Bung Karno. Ia takut rakyat yang tidak tahu apa-apa ini lantas digelandang tentara gara-gara dekat dengan dirinya. "Tri, berangkat cepat," perintah Bung Karno. Dan ia melambaikan ke tangan rakyat yang terus-menerus memanggil namanya, "Bung Karno, Bung Karno." Namanya bahkan ada yang sampai menitikkan air mata. Mereka tahu pemimpinnya dalam keadaan susah. Mengetahui bahwa Bung Karno sering keluar dari Jalan Sriwijaya membuat beberapa perwira pro Soeharto tidak suka. Tiba-tiba satu malam ada satu truk ke rumah Fatmawati dan mereka memindahkan Bung Karno ke Bogor. Di Bogor ia dirawat oleh dokter hewan. Tak lama setelah Bung Karno dipindahkan ke Bogor, datanglah Rahmawati. Ia melihat ayahnya dan menangis keras-kerasnya saat tahu wajah ayahnya itu bengkak-bengkak dan sulit berdiri. Saat melihat Rahmawati, Bung Karno berdiri lalu terhuyung dan jatuh. Ia merangkak dan memegang kursi. Rahmawati langsung teriak menangis. Malamnya Rahmawati memohon kepada bapaknya agar pergi ke Jakarta saja dan dirawat keluarga. "Coba aku tulis surat permohonan kepada presiden," kata Bung Karno dengan suara terbata. Dengan tangan gemetar, Bung Karno menulis surat agar dirinya bisa dipindahkan ke Jakarta dan dekat dengan anak-anaknya.
Rahmawati adalah putri Bung Karno yang paling nekat. Pagi-pagi setelah mengambil surat dari bapaknya, Rahma langsung ke Cendana ke rumah Presiden Soeharto. Di Cendana ia ditemui Ibu Tin yang kaget saat melihat Rahma ada di teras rumahnya. "Loh, Mbak Rahma, ada apa?" tanya Bu Tin dengan nada kaget. Bu Tin memeluk Rahma. Setelah itu Rahma bercerita tentang nasib bapaknya. Hati Bu Tin rada tersentuh dan menggenggam tangan Rahma. Lalu dengan menggenggam tangan Rahma, Bu Tin mengantarkan ke ruang kerja Pak Harto. "Loh, Mbak Rahma, ada apa?" kata Pak Harto dengan nada santun. Rahma pun menceritakan kondisi bapaknya yang sangat tidak terawat di Bogor. Pak Harto berpikir dan kemudian menuliskan memo yang memerintahkan anak buahnya agar Bung Karno dibawa ke Jakarta dan diputuskan Bung Karno akan dirawat di Wisma Yaso. Bung Karno lalu dibawa ke Wisma Yaso, tapi kali ini perlakukan tentara lebih keras. Bung Karno sama sekali tidak diperbolehkan keluar dari kamar. Seringkali ia dibentak bila akan melakukan sesuatu. Suatu saat Bung Karno tanpa sengaja menemukan lembaran koran bekas bungkus sesuatu. Koran itu langsung direbut dan dimarahi oleh tentara itu. Kamar Bung Karno berantakan sekali, jorok dan bau. Memang ada yang merapikan, tapi tidak serius. Dokter yang diperintahkan merawat Bung Karno, Dr. Mahar Marjono, nyaris menangis karena sama sekali tidak ada obat-obatan yang bisa digunakan oleh Bung Karno. Ia tahu obat-obatan yang ada di laci istana sudah dibuangi atas perintah seorang perwira tinggi. Mahar Marjono hanya bisa memberikan vitamin dan royal jelly yang sesungguhnya hanya madu biasa. Jika sulit tidur, Bung Karno diberi Valium. Soekarno sama sekali tidak diberikan obat untuk meredakan sakit akibat ginjalnya yang tidak bisa berfungsi. Banyak rumor beredar di masyarakat bahwa Bung Karno hidup sengsara di Wisma Yaso. Beberapa orang diketahui diceritakan nekat ingin membebaskan Bung Karno. Bahkan ada satu pasukan khusus KKO dikabarkan sempat menembus penjagaan Bung Karno dan berhasil masuk ke dalam kamar Bung Karno. Tapi Bung Karno menolak untuk ikut karena itu berarti akan memancing perang saudara. Pada awal tahun 1970, Bung Karno datang ke rumah Fatmawati untuk menghadiri pernikahan Rahmawati. Bung Karno yang jalan saja susah datang ke rumah istrinya itu, wajah Bung Karno sudah bengkak-bengkak. Ketika tahu Bung Karno datang ke rumah Fatmawati, banyak orang langsung berbondong-bondong ke sana. Dan sesampainya di rumah mereka berteriak, "Hidup Bung Karno! Hidup Bung Karno! Hidup Bung Karno!" Soekarno secara refleks, karena ia mengenal benar gegap gempita seperti itu, ia tertawa dan melambaikan tangan. Tapi dengan kasar, tentara menurunkan tangan Soekarno dan menggiringnya ke dalam. Bung Karno paham dia adalah tahanan politik. Masuk di bulan Februari, penyakit Bung Karno parah sekali. Ia tidak kuat berdiri, tiduran saja, dan tidak boleh ada orang yang bisa masuk. Ia sering berteriak kesakitan. Biasanya penderita penyakit ginjal memang akan diikuti kondisi psikis yang kacau. Ia pun berteriak,
Sakit, sakit ya Allah, sakit, sakit. Tapi tentara pengawal diam saja karena diperintahkan begitu oleh komandan. Sampai-sampai ada satu tentara yang menangis mendengar teriakan Bung Karno di depan pintu kamar. Kepentingan politik tak bisa memendung rasa kemanusiaan, dan air mata adalah bahasa paling jelas dari rasa kemanusiaan itu. Hatta yang dilapori kondisi Bung Karno menulis surat kepada Soeharto dan mengecam cara merawat Soekarno. Di rumahnya, Hatta duduk di beranda sambil menangis sesungguhkan. Ia teringat sahabatnya itu, lalu dia bicara dengan istrinya, Rahmi, untuk bertemu dengan Bung Karno. Kakak tidak mungkin ke sana. Bung Karno sudah jadi tahanan politik, kata istri Bung Hatta. Hatta pun menoleh pada istrinya dan berkata, Soekarno adalah orang terpenting dalam pikiranku. Dia sahabatku. Kami pernah dibesarkan dalam suasana yang sama agar negeri ini merdeka. Bila memang ada perbedaan di antara kami, itu lumrah. Tapi aku tak tahan mendengar berita Soekarno disakiti seperti ini. Hatta menulis surat dengan nada tegas kepada Soeharto untuk bertemu Soekarno. Ajaibnya, surat Hatta langsung disetujui. Ia diperbolehkan menjenguk Bung Karno. Hatta datang sendirian ke kamar Bung Karno yang sudah hampir tidak sadar. Tubuhnya tidak kuat menahan sakit ginjal. Bung Karno membuka matanya. Hatta terdiam dan berkata pelan, "Bagaimana kabarmu, No?" kata Hatta. Ia tercekat. Mata Hatta sudah basah. Bung Karno berkata pelan dan tangannya berusaha meraih lengan Hatta. "Hoe get het met you?" kata Bung Karno dalam bahasa Belanda. "Bagaimana pula kabarmu, Hatta?" Hatta memegang lembut tangan Bung Karno dan mendekatkan wajahnya. Air mata Hatta mengenai wajah Bung Karno dan Bung Karno pun menangis seperti anak kecil. Dua proklamator bangsa ini menangis di sebuah kamar yang bau dan jorok. Kamar yang menjadi saksi ada dua orang yang memerdekakan bangsa ini di akhir hidupnya merasa tidak bahagia. Suatu hubungan yang menyesakkan dada. Tak lama setelah Hatta pulang, Bung Karno meninggal dunia. Sama saat proklamasi 1945, Bung Karno menunggui Hatta di kamar untuk sesegera membaca proklamasi. Dan saat kematiannya pun, Bung Karno juga seolah menunggu Hatta dulu, baru ia berangkat menemui Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri.
malam.